Ketika jiwa dipanggil Tuhan, tanda yang tak bisa diabaikan. Ada momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Momen ketika hati tiba-tiba berubah arah, ketika cara pandang terhadap hidup perlahan bergeser, dan ketika sesuatu di dalam diri seperti terbangun dari tidur panjang. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada tanda yang kasat mata, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat nyata. Banyak orang menyebutnya sebagai titik balik. Sebagian menyebutnya fase pencarian. Namun bagi mereka yang pernah benar-benar merasakannya, ini lebih dari sekadar perubahan biasa. Ini adalah panggilan, panggilan jiwa, dan seringkali, panggilan itu datang dari Tuhan. Panggilan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Ia tidak selalu hadir dengan ketenangan di awal. Justru seringkali dimulai dari kegelisahan. Dari rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Dari perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, meskipun secara lahiriah hidup terlihat baik-baik saja. Kamu mungkin pernah merasakannya. Bangun pagi tanpa semangat yang jelas. Menjalani hari seperti rutinitas tanpa makna. Tertawa bersama orang lain, tetapi di dalam hati terasa hampa. Semua berjalan, tetapi tidak benar-benar hidup. Itulah salah satu tanda awal. Ketika jiwa mulai dipanggil, ia tidak langsung diberi jawaban. Ia justru diberi pertanyaan. Pertanyaan tentang makna, tentang tujuan, tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan cepat. Ia membutuhkan waktu, ia membutuhkan kejujuran, dan yang paling penting, ia membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam. Banyak orang mencoba menghindari fase ini. Mereka mengisinya dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan hal-hal yang membuat mereka lupa sejenak. Namun semakin dihindari, semakin kuat rasa itu kembali. Karena panggilan jiwa tidak bisa dibungkam. Ia akan terus hadir, dalam bentuk yang berbeda-beda, sampai kita benar-benar mau mendengarkan. Tanda lain yang sering muncul adalah keinginan untuk menjauh dari keramaian. Hal-hal yang dulu terasa menyenangkan, perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena menjadi membosankan, tetapi karena hati mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Seseorang mungkin mulai lebih suka diam. Lebih memilih sendiri daripada berada di tengah keramaian yang tidak lagi terasa nyambung. Ini bukan tanda bahwa ia antisosial, melainkan tanda bahwa jiwanya sedang mencari ruang. Ruang untuk mendengar, ruang untuk merasakan, ruang untuk memahami. Dalam kesunyian itu, seringkali muncul kesadaran-kesadaran kecil. Tentang hidup yang selama ini dijalani. Tentang pilihan yang telah diambil. Tentang arah yang sebenarnya ingin dituju. Dan disitulah, panggilan itu mulai terasa lebih jelas. Tidak dengan suara, tetapi dengan rasa yang semakin kuat. Selain itu, ketika jiwa dipanggil Tuhan, seseorang juga mulai lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya diabaikan. Hal-hal sederhana seperti waktu, hubungan, bahkan keberadaan diri sendiri mulai terasa lebih berarti. Ia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar sesuatu, tetapi juga tentang memahami. Memahami kenapa sesuatu terjadi, memahami kenapa ia berada di posisi sekarang, dan memahami bahwa mungkin ada rencana yang lebih besar yang sedang berjalan. Namun, perjalanan ini tidak selalu nyaman. Ada fase di mana seseorang merasa kehilangan arah. Seperti berada di tengah jalan tanpa tahu harus kemana. Apa yang dulu diyakini, mulai dipertanyakan. Apa yang dulu dikejar, mulai diragukan. Ini adalah fase yang paling sulit. Karena disinilah, seseorang harus melepaskan banyak hal yang selama ini ia pegang. Identitas lama, keyakinan lama, bahkan terkadang, lingkungan yang tidak lagi sejalan. Proses melepaskan ini seringkali menyakitkan. Karena manusia secara alami cenderung ingin bertahan pada hal yang familiar. Namun ketika jiwa dipanggil, yang familiar tidak selalu berarti benar. Dan yang benar, tidak selalu terasa nyaman di awal. Tanda lain yang tidak bisa diabaikan adalah munculnya dorongan untuk berubah. Tanpa dipaksa, tanpa tekanan dari luar, tiba-tiba ada keinginan untuk menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih sabar, lebih sadar. Perubahan ini tidak datang dari keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain, tetapi dari kebutuhan untuk merasa selaras dengan diri sendiri. Dan inilah salah satu tanda paling kuat bahwa jiwa sedang dipanggil. Karena perubahan yang sejati selalu datang dari dalam. Ketika seseorang mulai mengikuti dorongan ini, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang muncul, meskipun hidup tidak menjadi lebih mudah. Ada rasa damai, meskipun masalah tetap ada. Ini adalah tanda bahwa ia mulai berjalan di jalur yang tepat. Namun,
Panggilan jiwa juga sering kali datang melalui ujian, kehilangan seseorang, kegagalan yang menyakitkan, atau situasi yang memaksa seseorang untuk berhenti dan berpikir ulang tentang hidupnya. Di saat-saat seperti itu, banyak orang merasa bahwa hidupnya hancur, bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam, justru disitulah proses pembentukan terjadi. Karena terkadang, Tuhan tidak memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi memberi kita apa yang kita butuhkan. Dan apa yang kita butuhkan, tidak selalu terasa menyenangkan, namun selalu membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya. Seiring waktu, seseorang yang terus mengikuti panggilan ini akan mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal luar. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Ia mulai merasa cukup dengan dirinya, cukup dengan apa yang ia miliki, cukup dengan proses yang sedang ia jalani. Dan dari rasa cukup itu, muncul kebahagiaan yang lebih stabil. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada pencapaian, tetapi kebahagiaan yang lahir dari penerimaan. Penerimaan terhadap diri sendiri, terhadap masa lalu, dan terhadap kehidupan itu sendiri. Namun, perjalanan ini tidak memiliki titik akhir yang jelas. Karena selama kita hidup, proses ini akan terus berjalan. Akan selalu ada panggilan baru. Akan selalu ada pemahaman baru. Dan itu adalah bagian dari keindahan hidup. Bahwa kita tidak pernah benar-benar selesai. Kita hanya terus bertumbuh, terus belajar, terus mendekat. Pada akhirnya, ketika jiwa dipanggil Tuhan, yang berubah bukan hanya arah hidup, tetapi juga cara kita melihat segalanya. Kita mulai melihat makna di balik setiap kejadian. Kita mulai merasakan kehadiran dalam setiap momen. Kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan kebetulan. Dan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jika kamu saat ini sedang merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, jika kamu mulai mempertanyakan hidupmu, jika kamu merasa berbeda dari dirimu yang dulu, jangan takut, jangan diabaikan, karena bisa jadi, itu bukan masalah. Itu adalah panggilan, panggilan yang tidak semua orang sadari, panggilan yang tidak datang dengan suara keras. Tetapi ketika kamu mendengarkannya, ia bisa mengubah segalanya. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, perjalananmu sudah dimulai. Dan ketika perjalanan itu benar-benar dimulai, seringkali seseorang tidak langsung merasa lebih baik. Justru sebaliknya, ia mungkin merasa semakin bingung. Seolah-olah semua yang dulu terasa pasti kini menjadi kabur. Hal-hal yang dulu diyakini mulai goyah, dan jalan yang dulu tampak jelas kini terasa penuh pertanyaan. Namun disitulah letak prosesnya. Panggilan jiwa bukan untuk membuat hidup menjadi instan lebih mudah, tetapi untuk membawa seseorang menuju kedalaman yang selama ini belum pernah ia sentuh. Kedalaman itu tidak selalu nyaman. Ia menuntut kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk melihat sisi diri yang mungkin selama ini disembunyikan. Dalam fase ini, seseorang akan mulai berhadapan dengan dirinya sendiri secara utuh. Bukan hanya bagian yang ia banggakan, tetapi juga bagian yang ia hindari. Luka lama yang belum sembuh, rasa bersalah yang belum selesai, ketakutan yang selama ini dipendam, semuanya perlahan muncul ke permukaan. Ini bukan tanda kemunduran. Justru ini adalah tanda bahwa penyembuhan sedang dimulai. Karena apa yang tidak pernah kita hadapi, tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan Tuhan, dengan caranya yang halus, membawa semua itu ke permukaan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membebaskan. Pada tahap ini, seseorang mungkin merasa lebih sensitif dari biasanya. Hal-hal kecil bisa terasa lebih dalam. Kata-kata sederhana bisa menyentuh atau bahkan melukai. Ini terjadi karena lapisan pelindung yang selama ini menutupi hati mulai terbuka. Hati yang terbuka memang lebih rentan, tetapi juga lebih hidup. Dan dari situlah, seseorang mulai benar-benar merasakan hidup, bukan sekadar menjalaninya. Seiring waktu, ada satu hal yang mulai berubah secara perlahan, hubungan dengan diri sendiri. Jika sebelumnya penuh dengan kritik dan penolakan, kini mulai ada penerimaan. Seseorang mulai belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak harus sempurna untuk layak dihargai. Bahwa kesalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses belajar. Bahwa menjadi manusia berarti memiliki kelemahan, dan itu tidak apa-apa. Penerimaan ini membawa dampak besar. Karena ketika seseorang berdamai dengan dirinya, ia tidak lagi membutuhkan pembenaran dari luar.
Ia tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia mulai hidup dengan lebih ringan. Namun, perjalanan ini juga membawa perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Tidak semua orang akan tetap berada di jalur yang sama. Ada yang perlahan menjauh, ada yang tidak lagi sefrekuensi, dan ada pula yang mungkin tidak memahami perubahan yang sedang terjadi. Ini adalah bagian yang sering kali menyakitkan. Karena manusia pada dasarnya ingin terhubung, ingin dimengerti, ingin diterima. Namun ketika jiwa dipanggil, prioritas mulai berubah. Seseorang tidak lagi bisa memaksakan hubungan yang tidak selaras dengan dirinya. Ia mulai memilih, bukan dengan ego, tetapi dengan kesadaran. Memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Memilih hubungan yang jujur. Memilih kehadiran yang membawa ketenangan, bukan tekanan. Dan meskipun jumlahnya mungkin lebih sedikit, kualitasnya jauh lebih dalam. Di titik ini, seseorang juga mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari hal-hal besar. Ia tidak lagi menunggu pencapaian tertentu untuk merasa cukup. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dalam secangkir kopi di pagi hari. Dalam percakapan yang tulus. Dalam waktu yang dihabiskan dengan diri sendiri. Hal-hal kecil yang dulu terlewatkan kini menjadi sumber rasa syukur. Dan dari situlah, hidup terasa lebih utuh. Namun, panggilan jiwa juga membawa seseorang pada kesadaran tentang waktu. Bahwa hidup ini terbatas. Bahwa setiap detik yang berlalu tidak bisa kembali. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini penting. Bahwa bagaimana kita menjalani hidup memiliki arti. Dan bahwa menunda untuk menjadi diri sendiri adalah salah satu kerugian terbesar. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berani. Lebih berani mengambil keputusan yang selama ini ditunda. Lebih berani mengatakan, tidak, pada hal yang tidak sesuai. Lebih berani mengatakan, ya, pada hal yang benar-benar ia rasakan. Namun keberanian ini tidak datang tanpa rasa takut. Takut tetap ada, ragu tetap muncul, tetapi bedanya, kali ini seseorang tidak lagi membiarkan rasa takut itu mengendalikan. Ia berjalan tetap meskipun takut. Dan disitulah, pertumbuhan terjadi. Semakin seseorang berjalan dalam jalur ini, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang bagaimana memaknainya. Rasa sakit tidak selalu berarti ada yang salah. Kadang, itu adalah bagian dari proses menjadi. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijak, menjadi lebih sadar. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang semakin terasa jelas, kehadiran Tuhan. Bukan dalam bentuk yang spektakuler. Bukan dalam keajaiban yang besar. Tetapi dalam hal-hal kecil yang konsisten. Dalam kekuatan untuk bertahan. Dalam ketenangan di tengah kekacauan. Dalam jawaban yang datang di waktu yang tepat. Kehadiran ini tidak selalu disadari oleh semua orang. Tetapi bagi mereka yang peka, ia terasa begitu nyata. Seperti ada tangan yang menuntun, meskipun tidak terlihat. Seperti ada suara yang menenangkan, meskipun tidak terdengar. Dan dari situlah, kepercayaan mulai tumbuh. Kepercayaan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bahwa setiap langkah, sekecil apapun, diperhatikan. Bahwa setiap usaha, sekecil apapun, memiliki arti. Kepercayaan ini mengubah segalanya. Karena ketika seseorang percaya, ia tidak lagi hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Ia tidak lagi terlalu cemas tentang masa depan. Ia belajar untuk menjalani hari demi hari dengan lebih tenang. Bukan karena semua sudah pasti. Tetapi karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu melewatinya. Dan mungkin, di titik inilah seseorang benar-benar memahami arti dari panggilan jiwa. Bahwa itu bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda sepenuhnya. Tetapi tentang kembali menjadi diri yang paling asli. Diri yang selama ini tertutup oleh tuntutan, oleh ketakutan, oleh ekspektasi. Diri yang jujur, diri yang sadar, diri yang terhubung. Pada akhirnya, panggilan jiwa bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia bukan ancaman, ia adalah undangan. Undangan untuk melihat hidup dengan cara yang lebih dalam. Undangan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Undangan untuk berjalan dengan lebih sadar. Dan undangan itu tidak datang kepada semua orang dengan cara yang sama. Ada yang merasakannya sejak muda. Ada yang baru menyadarinya setelah melalui banyak hal. Dan tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat. Karena setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Jika kamu saat ini sedang berada di fase ini, fase di mana banyak hal terasa berubah,
fase di mana kamu mulai mempertanyakan segalanya, fase di mana kamu merasa tidak lagi sama seperti dulu. Jangan panik, jangan mundur, dan yang paling penting, jangan abaikan. Karena bisa jadi, ini adalah momen paling penting dalam hidupmu. Momen di mana kamu mulai benar-benar hidup. Momen di mana kamu mulai benar-benar melihat. Momen di mana jiwamu sedang dipanggil. Dan jika kamu berani menjawab panggilan itu, perlahan tapi pasti, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Bukan di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Dan ketika seseorang mulai menemukan sesuatu di dalam dirinya sendiri, ada pergeseran besar yang terjadi, bukan hanya dalam cara berpikir, tetapi juga dalam cara merasakan kehidupan. Ia tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tetapi mulai hidup dengan kesadaran. Setiap langkah menjadi lebih bermakna, setiap keputusan terasa lebih selaras. Namun, perjalanan ini tidak berhenti pada penemuan diri. Justru disinilah tahap yang lebih dalam dimulai, tahap di mana seseorang belajar untuk benar-benar berjalan dalam kesadaran itu, bukan hanya memahaminya. Karena memahami dan menjalani adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang sampai pada titik mengerti, tetapi tidak semua mampu benar-benar hidup sesuai dengan apa yang ia sadari. Disinilah ujian berikutnya muncul. Bukan lagi tentang mencari jawaban, tetapi tentang konsistensi. Apakah seseorang tetap memilih kejujuran ketika itu sulit? Apakah ia tetap memilih kebaikan ketika tidak ada yang melihat? Apakah ia tetap berjalan di jalur yang ia yakini, meskipun terasa sepi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari perjalanan yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Dalam fase ini, seseorang akan mulai menyadari bahwa panggilan jiwa bukan sekadar pengalaman emosional sesaat. Ia adalah komitmen untuk terus kembali pada kesadaran, meskipun dunia di luar seringkali menarik ke arah yang berbeda. Tidak jarang, seseorang akan merasa lelah. Lelah karena harus terus menjaga kesadaran di tengah lingkungan yang mungkin belum sejalan. Lelah karena harus terus memahami diri sendiri di saat orang lain terlihat hidup lebih sederhana tanpa banyak pertanyaan. Dan di titik inilah, keraguan bisa kembali muncul. Apakah aku terlalu jauh berpikir? Apakah aku membuat semuanya jadi terlalu rumit? Kenapa orang lain terlihat baik-baik saja, sementara aku terus mempertanyakan hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, bahkan hampir semua orang yang berjalan di jalur ini pernah mengalaminya. Namun penting untuk diingat, bahwa kesadaran memang membawa kedalaman, dan kedalaman tidak selalu terasa ringan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan apapun, kejujuran dalam menjalani hidup. Seseorang mungkin tidak lagi hidup dengan cara yang paling mudah, tetapi ia hidup dengan cara yang paling nyata. Dan itu membuat perbedaan besar. Seiring waktu, seseorang akan mulai belajar untuk menyeimbangkan antara kedalaman dan kesederhanaan. Ia tidak lagi terus-menerus tenggelam dalam pemikiran, tetapi juga tidak kembali pada ketidaksadaran. Ia mulai menemukan ritme, kapan harus berpikir, kapan harus diam, kapan harus bertindak, kapan harus melepaskan. Ritme ini tidak diajarkan oleh siapapun. Ia terbentuk dari pengalaman, dari jatuh bangun, dari kesalahan dan pembelajaran. Dan semakin seseorang mengikuti ritme ini, semakin ia merasa selaras dengan hidupnya. Di titik ini, panggilan jiwa tidak lagi terasa seperti sesuatu yang berat. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam keputusan kecil, dalam cara berbicara, dalam cara merespon situasi. Kesadaran tidak lagi hanya muncul saat merenung, tetapi juga saat berinteraksi, saat bekerja, saat menjalani aktivitas biasa. Dan disitulah, hidup mulai terasa utuh. Namun, satu hal yang sering kali muncul di tahap ini adalah rasa tanggung jawab yang lebih besar. Seseorang mulai menyadari bahwa setiap pilihan memiliki dampak, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati. Bukan karena takut, tetapi karena memahami. Memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memengaruhi orang lain. Ia mulai berbicara dengan lebih sadar, bertindak dengan lebih bijak, dan memilih dengan lebih hati-hati. Namun, bukan berarti ia menjadi kaku. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih fleksibel. Karena ia tidak lagi terikat pada ego yang harus selalu benar. Ia mulai bisa menerima perbedaan, menghargai sudut pandang lain, dan memahami bahwa setiap orang berada di tahapnya masing-masing. Jejak panggilan jiwa juga mulai terlihat dari bagaimana seseorang memandang kegagalan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari,
tetapi sebagai bagian dari proses. Ketika gagal, ia tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Ia berhenti sejenak, melihat apa yang bisa dipelajari, lalu melanjutkan. Tidak dengan putus asa, tetapi dengan kesadaran baru. Ini adalah bentuk kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk tidak jatuh, tetapi kekuatan untuk bangkit dengan cara yang lebih bijak. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai merasakan bahwa kebahagiaan bukan lagi tujuan utama. Bukan karena ia tidak ingin bahagia, tetapi karena ia menyadari bahwa kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang selaras. Dan ketika hidup selaras, kebahagiaan datang dengan sendirinya. Tidak perlu dikejar, tidak perlu dipaksakan. Ia hadir dalam bentuk yang sederhana. Dalam ketenangan, dalam rasa cukup, dalam momen-momen kecil yang penuh makna. Namun, di balik semua ini, ada satu hal yang menjadi inti dari perjalanan, hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk yang formal. Ia tidak selalu harus ditunjukkan. Tetapi ia terasa dalam cara seseorang menjalani hidup. Dalam kepercayaan yang semakin kuat. Dalam rasa syukur yang semakin dalam. Dalam kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan hubungan ini terus berkembang. Tidak selalu stabil. Kadang terasa dekat. Kadang terasa jauh. Namun justru dalam dinamika itulah, hubungan ini menjadi nyata. Karena ia tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari kejujuran. Kejujuran untuk tetap datang, meskipun sedang lemah. Kejujuran untuk tetap percaya, meskipun sedang ragu. Kejujuran untuk tetap berjalan, meskipun tidak tahu kemana arah akhirnya. Dan mungkin, di titik ini, seseorang mulai benar-benar memahami bahwa panggilan jiwa bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jalan, jalan yang terus berjalan, jalan yang terus berkembang, jalan yang tidak selalu lurus, tetapi selalu membawa kita lebih dekat pada diri yang sebenarnya. Dan dalam perjalanan itu, seseorang tidak lagi terlalu fokus pada sampai di mana. Ia lebih fokus pada bagaimana ia berjalan. Dengan kesadaran, dengan kejujuran, dengan kepercayaan. Jika dulu ia mencari jawaban di luar, kini ia mulai menemukan banyak hal dari dalam. Jika dulu ia merasa tersesat, kini ia mulai merasa berada di jalur yang tepat, meskipun jalur itu tidak selalu jelas. Dan dari situlah, muncul rasa damai yang berbeda. Bukan damai karena semua sudah selesai. Tetapi damai karena ia tahu bahwa ia sedang berjalan. Dan selama ia terus berjalan dengan kesadaran, ia tidak benar-benar tersesat. Karena setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan pulang. Perjalanan kembali pada diri sendiri. Perjalanan kembali pada makna. Dan pada akhirnya, perjalanan kembali kepada Tuhan.